Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Gadelia. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan air serta cara pengairan irigasi lahan pertanian. Air merupakan salah satu faktor penentu dalam proses produksi pertanian. Oleh karena itu, investasi irigasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka penyediaan air untuk pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan usaha tani, maka irigasi harus diberikan dalam jumlah, waktu, dan mutu yang tepat. Jika tidak, maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi pertanian. Air memiliki peranan yang sangat penting dalam budidaya pertanian, terutama bagi usaha tani padi sawah. Tanaman padi merupakan tanaman yang sangat banyak membutuhkan air, khususnya pada saat masa pertumbuhan. Tanaman harus selalu tergenang air agar produktivitas padinya cukup baik dan efektif dalam satuan luas lahan, maka dibutuhkan suplai air yang cukup melalui irigasi. Oleh karena itu, untuk menunjang ketersediaan air bagi usaha tani padi, haruslah dilakukan pengalihan air secara kontinu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga menjamin tanaman padi tidak mengalami kekurangan air yang berakibat akan menurunkan hasil produksi. Secara umum, irigasi didefinisikan sebagai pemberian air kepada tanah untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman. Pekerjaan irigasi ini meliputi penampungan dan pengambilan air dari sumbernya, pengambilan air melalui saluran atau pipa ke tanah, dan pembuangan air berlebih. Tujuan irigasi adalah memberikan tambahan air selain dari air hujan, dan memberikan air kepada tanaman dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang diperlukan. Baik sahabat tani sekalian, tantangan yang dihadapi dalam budidaya pertanian padi sawah, di satu sisi kebutuhan air irigasi meningkat, di sisi lain air yang tersedia untuk irigasi justru semakin langka dan kandungan bahan organiknya yang rendah. Maka jawaban terhadap kelangkaan tersebut adalah peningkatan efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi dibutuhkan perbaikan sistem pemberian air irigasi dalam semua level. Kegiatan pemberian air irigasi kepada area yang membutuhkan air dapat terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan cara atau teknik tertentu, sehingga penggunaan air dapat lebih efisien. Pada pertanaman padi terdapat 3 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif 0-60 hari, fase generatif 60-90 hari, dan fase pemasakan. Dan kesemuanya itu membutuhkan air dalam jumlah tertentu. Pengairan terbaik sejauh ini adalah dengan cara pengairan intermittent. Pengairan berselang atau disebut juga intermittent adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian. Intermittent flow atau irigasi terputus adalah salah satu cara pemberian air ke petakan sawah yang didasarkan pada interval waktu tertentu dengan debit dan luas area yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Irigasi hemat air ini, sahabat tani sekalian, dilakukan dengan memberikan air irigasi secara terputus atau intermittent, berdasarkan alternasi antara periode basah, genangan dangkal, dan genangan kering.
Metode irigasi ini, sahabat tani, disertai metode pengolahan tanaman yang baik dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi hingga 30-100% bila dibandingkan dengan metode irigasi konvensional atau tergenang secara terus-menerus. Pengairan atau irigasi intermittent bertujuan untuk yang pertama menghemat air irigasi sehingga area yang dapat diairi menjadi lebih luas. Yang kedua, memberi kesempatan kepada akar untuk mendapatkan udara sehingga dapat berkembang lebih dalam, mengaktifkan jasa teknik mikroba yang bermanfaat, dan menambah jumlah anakan yang produktif. Yang ketiga, mencegah timbulnya keracunan besi. Keracunan besi ini bisa terjadi pada fase vegetatif maupun pada fase generatif. Sawah yang tergenang air terus-menerus dapat menimbulkan efek Fe atau besi toksik atau beracun yang ditandai dengan pertumbuhan yang terhambat dan lambat. Kemudian yang keempat, mencegah penimbunan asam organik dan gas H2S yang dapat menghambat perkembangan akar. Baik sahabat tani sekalian, pemberian air secara terputus-putus ini adalah cara memberikan dengan penggenangan yang diselingi dengan pengeringan pada jangka waktu tertentu. Cara ini disarankan karena dapat meningkatkan produksi dan menghemat penggunaan air. Pemberian air secara terputus-putus dapat dilakukan dengan mengairi lahan sampai 2 cm dan lalu diirigasi diberikan kembali saat retak rambut. Pola irigasi terputus-putus ini alternasi genangan 2 cm sampai retak rambut, kemudian dilakukan pada masa vegetatif. Dan pada masa generatif, lahan diberi irigasi dengan tinggi genangan 2-5 cm. Oke, baik sahabat tani sekalian, bagaimanakah cara pengairan intermittent ini dilakukan? Ya, yang pertama, menanam bibit dalam kondisi sawah macak-macak. Yang kedua, secara berangsur, tanah diairi air 2-5 cm sampai tanaman berumur 10 hari. Yang ketiga, biarkan sawah mengering sendiri atau tanpa diairi, biasanya 5-6 hari. Kemudian setelah permukaan tanah retak selama 1 hari, sawah kembali diairi setinggi 5 cm. Kemudian yang kelima, biarkan sawah mengering sendiri tanpa diairi air 5-6 hari, lalu diairi lagi dengan ketinggian 5 cm. Pengairan berselang ini memerlukan pengaturan kapan lahan digenangi dan kapan lahan dikeringkan. Ulangi hal di atas tersebut sampai tanaman masuk stadia pembungaan. Sejak fase keluar bunga sampai 10 hari sebelum panen, lahan terus diairi setinggi 5 cm, kemudian lahan dikeringkan. 10 hari sebelum panen, lahan dikeringkan kembali, seperti itu. Baik sahabat tani sekalian, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan air irigasi atau pengairan atau irigasi intermittent ya. Tonton terus video lain dari Gardelia dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya di video kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.